Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengingatkan kesiapsiagaan masyarakat akan cuaca ekstrim ketika berwisata pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2024 di kawasan sungai, air terjun hingga pantai. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing secara daring di Jakarta pada hari ini 19 Desember 2023. Untuk El Nino sendiri kita masih tetap pantau meskipun sudah tidak ada kondisi-kondisi yang menjadi atensi kita secara nasional terkait dengan dampak ini khususnya pada hidrometeorologi kering. Tetapi kita tetap pantau karena masih ada kemungkinan-kemungkinan yang harus kita antisipasi terkait dengan pengaruh El Nino ini. Untuk perakiraan cuaca 1 minggu ke depan, untuk siaga itu kita lihat di Provinsi Aceh, Sulawesi Selatan, kemudian bagian timur, khususnya bagian utara, dan juga Riau dan Sumatera Barat masih tetap harus waspada. Daerah curah hujan tinggi Kalimantan Barat kita lihat, jadi ini artinya sepanjang aliran sungai Kapuas, mulai dari Kapuas Hulu sampai ke Pontianak tetap harus waspada karena curah hujan tinggi. Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sifat hujannya mengikut pada intensitas hujan itu sehingga beberapa daerah yang oleh BMKG diprediksi sebagai potensi rawan banjir menengah itu ada di Kalimantan Barat, kemudian Aceh dan Sulawesi Selatan. Tapi ini kembali lagi karena ini dasarian 10 harian, kita tetap menghimbau pemerintah provinsi-provinsi di Pulau Sumatera mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat itu tetap waspada intensitas curah hujan tinggi yang mungkin membawa atau memicu kondisi-kondisi bencana hidrometeorologi basah. Pengaruh faktor-faktor dari kondisi-kondisi fenomena regional terhadap Indonesia tadi kita sampaikan bahwa yang benar yang signifikan faktor yang menderivasi dari kondisi peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Indonesia itu lebih banyak gelombang ekuatorial Rossby karena MGO sudah lewat dan lain-lain. Objek wisata air, apakah itu sungai, apakah itu danau, dan objek-objek wisata curug dan lainnya. Pertama yang harus kita waspadai peningkatan debit sungai mendadak. BNPB dikirimi video amatir kemarin ada masyarakat yang mancing di sungai sebelum debit air sungainya itu tinggi, batu tempat dia mancing itu ketinggiannya sampai 1,5 meter dari muka air sungai normal. Hanya dalam waktu 3 menit langsung dia harus pegangan di batu itu karena saking derasnya air. Jadi peningkatan debit air itu bisa terjadi dengan tiba-tiba. Apalagi untuk sungai, kalau karakter sungai di Sumatera itu sungainya tidak terlalu panjang seperti Kalimantan. Kalau Kalimantan itu sungainya kalau kita sungai yang berkelok-kelok itu kita tarik garis lurus itu bisa 1000 km. Kalau Sumatera nggak sepanjang itu. Nah karakter sungai yang pendek kalau intensitas curah hujan di hulu deras dia akan cepat sampai di hilir. Nah ini harus diperhatikan. Kemudian ketika kita sedang berwisata, kalau saya perhatikan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sekarang yang lagi hype-nya itu ada pondok-pondok di pinggir sungai. Oh ya. Jadi ketika bangun pagi dengar suara burung, ada gemericik air. Nikmat sekali. Ini sangat, sangat. Pak, boleh nggak sih kita pergi ke itu? Boleh. Boleh. Tapi jangan lupa tetap jaga kesiapsiagaan. Bukan berarti kemudian waduh ini musim hujan nih kita jangan ke sana. Kita memang harus siaga. Jadi waspada itu bukan berarti takut. Kalau takut kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau waspada kita tahu yang harus dilakukan. Ketika kita berwisata ke daerah wisata air, sungai, danau,
perhatikan tempat ini, tempat hotel saya, kalau ada tempat evakuasi nggak. Cek aja, oh saya akan nginap di sini. Begitu sudah sampai, ini daerah saya rawan bencana apa ya? Oh ternyata rawan banjir nih, agak-agak mau hujan nih. Ini kalau misalkan hotelnya 1-2 lantai, kita harus lari kemana ya? Kita harus lihat. Jadi bukan berarti kemudian kita juga tidak mau berwisata. Ini adalah momen yang sangat bagus untuk melewatkan waktu dengan keluarga, tetapi tentu saja ada kesiapsiagaan yang perlu kita perhatikan. Kemudian ketika kita berjalan di daerah-daerah atau jalan yang sisi kirinya itu tebing, sisi kanannya jurang, atau kebalikan, sisi kanannya tebing, sisi kirinya jurang. Ini biasanya kalau misalkan kondisi-kondisi hujan, sebaiknya menepi dulu sebelum melewati jalur itu. Tempat yang aman, rest area atau apa. Karena dinikmati saja waktu perjalanannya, jangan memaksa, karena kita banyak sekali kejadian ya. Artinya di Sumatera Barat tadi kita lihat ada 2 titik longsor, satunya malah bisa mengakibatkan korban jiwa. Tetapi tentu saja sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh liburan ya. Tetap ayo kita liburan, kita spending waktu dengan keluarga, tapi ada kesiapsiagaan yang perlu kita perhatikan. Objek wisata pantai, waspada gelombang tinggi, gelombang pasang, BMKG selalu menyampaikan informasi itu. Kemudian untuk yang berenang, itu waspada rip current. Rip current ini biasanya kalau ciri-cirinya, kalau di pantai selatan itu ada gulungan ombak putih, itu tiba-tiba di tengahnya nggak ada putihnya. Itu berarti ada arus di bawahnya. Nah, ini yang secara legendanya itu apakah ditarik oleh sosok-sosok yang menjadi legenda di situ dan lain-lain. Tetapi sebenarnya itu bisa dijelaskan dengan fenomena alam. Jadi kalau ada larangan berenang, jangan berenang. Mari kita menikmati pantai, tapi yang aman, yang safe untuk kita bersama. Banjirop itu untuk daerah Pantura. Kemudian objek wisata pegunungan dan bukit ini juga lagi hype sekarang. Kita ke banyak tempat-tempat kabin-kabin atau outdoor tent, tenda-tenda luar yang negeri di awan. Ketika kita bangun banyak awan-awan gitu ya. Silakan kita sangat bisa untuk menikmati itu, tapi Divisi Teknologi Informasi Komunikasi Polri menggelar Forum 1 Data Polri. Melalui forum ini diharapkan dapat meningkatkan soliditas, integritas, dan sinergitas antar instansi terkait. Bertempat di Aula Rupatama Mabes Polri pada 19 Desember 2023, Divisi Teknologi Informasi Komunikasi Polri menggelar Forum 1 Data Polri dengan tema 1 Data Polri untuk Indonesia. Forum yang dihadiri oleh Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Doviri dan Kadiftik Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, Kasatker di lingkungan Mabes Polri beserta Kasatwil ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Forum 1 Data Polri ini menghadirkan pembicara yang berkompeten di bidang 1 data, diantaranya Dini Mahfira, yang merupakan Koordinator Bidang Data dan Tata Kelola Sekretariat 1 Data Indonesia tingkat pusat Kementerian PPN Bappenas, dan Profesor Yudo Giri Sucahyo yang merupakan akademisi teknologi. Melalui penyelenggaraan rapat Forum 1 Data Polri ini diharapkan menghasilkan komitmen bersama dalam rangka pengelolaan 1 data di lingkungan Polri dan dapat selalu menjadi agenda rutin sehingga mampu mendorong semangat untuk meningkatkan soliditas, integritas, dan sinergitas Polri dengan kementerian atau lembaga serta instansi lainnya yang juga dapat menjunjung keberhasilan tugas Polri serta mendukung program pemerintah secara nasional. Dari Jakarta, Willy Amanda, Christian Hendra, Polri TV. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.